perkenalkan nama saya Christina Andri Aulian di 230719003035. Saya dari kelas 5C Tadus Matematika. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan reciprocal teaching. Nah, untuk pembahasannya kita akan membahas mengenai konsep dasar dari pendekatan reciprocal teaching, kemudian pengertiannya, kemudian manfaatnya, langkah-langkah, dan langkah-langkah dalam penggunaan reciprocal teaching, dan kelebihan dan kekurangan dari pendekatan reciprocal teaching. Nah, untuk apa penjelasannya? Simak penjelasan saya sebagai berikut. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar pendekatan reciprocal teaching. Nah, bagaimana sih pendekatan reciprocal teaching ini bisa diterapkan dalam pembelajaran? Nah, ini tuh berawal dari sebuah dialog yang membahas mengenai proses pembentukan pengetahuan. Nah, ada seorang tokoh bernama Vygotsky. Beliau itu mengatakan bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja menangani tugas-tugas yang belum pernah dikerjakan. Namun, tugas-tugas tersebut itu masih berada dalam jangkauan mereka. Nah, jangkauan mereka itu maksudnya itu zona of proximal development. Zona of proximal development itu adalah daerah tingkat perkembangan sedikit ke atas dari perkembangan seseorang pada saat itu. Jadi misalkan saya masih mahasiswa semester 5. Nah, zona of proximal development ini maksudnya itu satu tingkat di atas saya gitu. Jadi masih dalam lingkup saya tapi agak dinaikkan tingkatnya satu tingkat di atas saya. Seperti itu. Oke, saya akan membahas mengenai pengertian reciprocal teaching. Menurut seorang tokoh yaitu bernama Slavin, beliau mengatakan bahwa reciprocal teaching itu adalah model pembelajaran kelompok kecil yang didasarkan pada prinsip perumusan pertanyaan melalui pengajaran dan pemberian contoh. Jadi dalam pembelajarannya itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Jadi mungkin dalam pembelajarannya itu terjadi tanya jawab atau bisa dibentuk dalam sebuah kelompok. Oke, biar lebih paham kita lanjut ya. Oke, selanjutnya dalam penerapan pendekatan reciprocal sendiri ini juga mendatangkan manfaat. Ada dua manfaat ya yang saya tuliskan di sini. Ada yang pertama adalah meningkatkan antusias siswa dalam pembelajaran. Nah, kenapa sih kok bisa meningkatkan antusias siswa gitu? Nah, karena siswa dalam pembelajaran itu tuh mereka dituntut untuk aktif berdiskusi lalu menjelaskan apa yang mereka telah diskusikan atau hasil dari diskusi mereka, sehingga pemahaman konsep suatu bahasan yang mereka pelajari itu dapat mereka kuasai dengan penuh. Yang kedua adalah manfaatnya yaitu membantu siswa yang rendah hasil belajarnya dalam membaca. Kenapa sih? Nah, karena menurut saya itu karena mereka di sini dituntut untuk berdiskusi. Nah, dalam diskusi itu pasti tentunya siswa itu akan mencari informasi yang berkaitan tentang materi yang diberikan. Nah, gimana sih cara mendapatkan materinya? Lah, tentu pasti mereka akan mencari materi itu dengan cara mencari referensi lah. Kalau mencari referensi pasti mereka juga akan membaca. Nah, itu juga akan meningkatkan hasil belajar mereka. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi dalam pendekatan reciprocal teaching. Nah, ada dua orang tokoh yaitu Polinskar dan Brown-Seperti. Nah, mereka berdua ini mengatakan bahwa strategi reciprocal teaching adalah pendekatan konstruktivitas
atas yang didasarkan pada prinsip-prinsip membuat pertanyaan. Jadi strateginya itu yang pertama mereka akan membuat pertanyaan, kemudian yang kedua adalah mengajarkan keterampilan metakognitif melalui pengajaran. Jadi metakognitif itu cara berpikir kritis, gimana sih seseorang itu bisa menyerap materi yang dia terima. Nah, yang selanjutnya ketiga itu adalah permodelan oleh guru untuk meningkatkan keterampilan pembaca pada siswa yang berkemampuan rendah. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mereka dituntut untuk berdiskusi, mencari informasi. Nah, dengan mencari itu mereka pasti akan membaca buku. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah menerapkan pendekatan reciprocal teaching. Yang pertama ini mengelompokkan siswa dan diskusi kelompok. Jadi kita sebagai guru atau pengajar itu mengelompokkan murid-murid kita menjadi beberapa kelompok, kemudian menyuruh mereka untuk berdiskusi. Nah, yang kedua adalah membuat pertanyaan dan mengklarifikasi. Nah, di sini perintahnya itu siswa membuat pertanyaan terkait materi yang telah dibahas secara berkelompok. Nah, nanti pertanyaan tersebut akan didiskusikan kelompok secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Jadi setelah mereka berdiskusi, mereka itu menyimpulkan materi yang telah didiskusikan, dan mungkin kita bisa menyuruh mereka untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, yang terakhir adalah memberikan latihan soal yang memuat soal pengembangan. Nah, di sini itu karena mereka udah memahami, udah berdiskusi, pastinya mereka akan paham mengenai materi yang kita berikan. Nah, berikan mereka latihan soal untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui materi yang telah kita berikan, dan sejauh mana mereka memahami materi yang telah mereka diskusikan. Sedikit diberikan soal yang lebih agak sulit, jadi mereka nanti akan berpikirnya lebih tingkat lebih jauh gitu lah. Oke. Nah, pendekatan reciprocal teaching ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Nah, yang pertama saya akan memberikan kelebihan dari pendekatan reciprocal teaching ini. Yang pertama adalah memberikan pengaruh positif pada hasil belajar siswa. Kenapa? Karena di situ nanti siswa akan lebih mudah memahami materi, sehingga mereka mendapatkan hasil yang cukup baik. Kemudian yang kedua adalah melatih kemampuan peserta didik belajar mandiri. Nah, karena di situ nanti kita kan mereka diskusi, jadi mau nggak mau mereka harus mencari materi, mencari informasi sebanyak-banyak mungkin, sehingga peserta didik itu dapat belajar mandiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam soal. Nah, mereka juga akan terpacu dan termotivasi untuk mengerjakan tantangan-tantangan baru yang ditemukan dalam soal baru. Nah, selanjutnya kelebihan yang selanjutnya adalah melatih peserta didik untuk menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari kepada pihak lain. Nah, dengan metode ini mereka juga akan melatih mental mereka gitu di depan. Jadi nanti setelah mereka diskusi, hasilnya itu dipresentasikan di depan. Jadi mau nggak mau mereka juga harus berani untuk menampilkan dan memaparkan hasil diskusi mereka. Selanjutnya adalah mempertinggi kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Ini masih berhubungan dari kelebihan yang kedua tadi ya. Jadi mereka itu karena belajar mandiri, kemudian mencari informasi yang luas, kita memberikan soal, jadi mereka itu lebih banyak melatih soal-soal, melatih kemampuan mereka, sehingga mereka kemampuan mereka lebih tinggi dari sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelemahan pendekatan reciprocal teaching. Nah, kelemahan yang pertama ini adalah reciprocal teaching menuntut siswa selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sehingga mereka itu yang aktif hanya orang-orang tertentu. Jadi
kan mereka itu menuntut aktif. Jadi mungkin yang aktif dalam pembelajaran itu mungkin hanya orang-orang yang mempunyai rasa pede yang tinggi, mempunyai mental yang baik, kemudian mampu untuk mengutarakan pendapat mereka. Dan jadi orang-orang yang diam dan mereka tidak berani untuk mengutarakan pendapat mereka akan tertinggal. Kemudian yang kedua adalah membutuhkan waktu yang lama. Karena kenapa? Karena di sini nanti kita akan diskusi, membentuk kelompok, kemudian mencari materi secara mandiri. Nah, karena sifatnya kita masih belajar, pasti mencari materi itu tidak mudah gitu. Jadi membutuhkan proses yang lama. Kemudian yang ketiga adalah sangat sulit diterapkan jika pengetahuan siswa tentang materi itu kurang. Jadi misalkan kita belajar mengenai pembagian bersusun dalam dalam SMA gitu, dalam SMP gitu aja dah. Nah, mereka ini kita akan memberikan sebuah soal karena mereka ini belum memahami secara utuh, jadi mungkin akan lebih, karena kita menyuruh mereka untuk mandiri mencari materinya, mungkin mereka yang belum paham mengenai materi sebelumnya, mereka akan merasa bingung gimana sih materi ini. Teman-teman semua, saya sudah menjelaskan tentang materi pendekatan reciprocal teaching. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.